Selamat pagi teman-teman, kita masih di Urumqi, ibu kota dari Xinjiang. Dan ini masih sangat penuh salju ya. Bahkan gunung salju bisa kelihatan di belakang. Dan di belakang kita itu juga railway station. Nah ini railway stationnya. Jadi rencananya hari ini kita mau jalan kemana? Kita mau ke Kashgar. Jadi kita betul-betul ke ujung jalur sutra di China. Perjalanan naik kereta lambat 24 jam. Jadi ikutin aja terus, kita lihat perjalanannya seperti apa. Ini stasiun. Dan ini kotanya, Urumqi. Nah kita masuk dari sana tuh. Inilah stasiun kereta Urumqi. Kelihatannya udah modern sekali. Bahkan hiasannya pun juga bagus. Jadi putih-putih dan ada gambar di situ. Ini ya keretanya ya. 24 jam bakal naik ini. Ini kursinya. Jadi ya puji Tuhan lumayan kosong. Kayaknya emang yang jarak jauh yang lebih kosong-kosong. Sedangkan yang di depannya yang lebih ramai itu mungkin yang jarak dekat. Kita 24 jam sampai ujung ke ujung. Halo guys, jadi setelah 24,5 jam kita di kereta dari Urumqi, sekarang kita tiba di Kashgar. Sekarang jam 3.30 dan kita masih mau keliling Kashgar karena sunset di sini itu sekitar jam 8.30 malam. Jadi kita masih ada waktu cukup banyak, sekitar 5 jam. Yang pertama mau kita lihat itu adalah suatu museum dari abad yang cukup lampau. Nah itu ada di dekat sini. Itu salah satu Muslim Sufi yang menyebarkan Islam di daerah ini. Jadi ayo kita coba lihat dulu karena dekat dari stasiun kereta. Inilah stasiunnya ya, Kashgar. Itu nama lain dari Kashgar. Ayo kita keluar, kita naik bus, kita ke makam. Let's go. Nah ini yang gue bilang kan, Kansu, The Flying Horse of Kansu. Itu betul-betul simbol culturalnya Cina. Jadi di mana-mana. Nah kita mau naik bus aja biar cepet. Naik bus nomor 20, tadi tulisannya di sana. Yuk. Ini busnya nomor 20. Ini tamannya nih. Jadi kalau mau ke sana lewatin taman ini tapi dipagerin. Jadi kayak kita ke pintu depan, mungkin bayar Pak. Namanya nih Shangfei Park. Tuh, kelihatan kan kubahnya di sana. Kita mau datengin tuh. Kita udah turun dari busnya, jadi ini parknya. Kayaknya ini betul-betul udah jadi tempat wisata ya. Betul-betul sama pemerintahnya itu dibikin makam ini dibikin jadi tempat wisata. Jadi mungkin berbahaya Pak. Ayo kita lihat. Jadi di sini ada pertunjukan. Kayak gitu. Kalau menurut di sini sih harganya 78 yen. Sedangkan tiket masuk ke taman 30 yen, nggak termasuk pertunjukan. Nah, mau lihat mausoleum mungkin mesti bayar 30 yen ini. Kalau bayar 78 buat nonton ini kayaknya nggak dulu deh aku. Kita udah beli tiket masuknya 30 yen. Untuk ngeliat apa? Pertama untuk ngeliat tamannya. Kita udah masuk ke taman ya, dan kita jalan ke sana. Ini Taman Shangfei ya. Yang tadi yang bayar itu kayaknya ini nih, 68 yen. Musiknya udah mulai kedengeran. Acara udah mulai nari-nari di dalam. Itu kayaknya nggak bisa kita intip dari luar. Jadi kita jalan dulu deh. Tadi tulisannya sih dibilang ke arah sini Ancient Water Mill of Kashi. Kashi itu nama lainnya Kashgar. Ini emang kayak mill ya, tapi nggak tahu water millnya di mana gitu. Alat yang buat muter ini nggak tahu mana. Mungkin dipindah ke sini aja. Shangfei itu bukan istrinya si Koja tadi ya, ini kayaknya istrinya Emperor Qianlong. Ini jadi ada relief ceritain bagaimana dia dibawa. Dan kalau nggak salah Palan Queen-nya itu katanya disimpan di sini. Coba kita cari. Nah ini love trees. Katanya pohon kasih. Ya, ini mau buat tourist trap aja lah. Bisa kelihatan ya. Inilah patung Shangfei. Baru tapi ya. Jadi dia terkenal sebagai sangat cantik dan legendaris. Jadi ini ada legendanya. Dia itu adalah istri dari Qianlong. Dari barat katanya sih kemungkinan besar dari suku Uighur ini. Dan ini katanya palace-nya. Tapi ini palace yang kayaknya imitasi dari yang mungkin ada di Beijing dulu. Sekarang udah nggak ada juga. Jadi kita coba lihat aja lah.
Ini sebenarnya lebih tourist trap aja, tapi kita minimal kan mau lihat ukiran-ukiran dan lain-lainnya ya, mungkin menarik. Jadi katanya dia itu dikuburkan deket makamnya si Ava Koja. Cuma kalau menurut histori sebenarnya dia dikuburnya di kuburan dinasti Qing. Nah ini semua baru ya, dia cuma melihat kehidupannya dinasti Qing. Ini semua imitasi ya, jadi supaya bisa tahu bagaimana dulu tuh ada seorang putri Uighur atau dari barat yang menikah dengan kaisar Cina, dinasti Qin, Qianlong. Jadi ini betul-betul supaya mengubah tempat ini jadi berbau-bau Cina. Padahal kan area ini kan sebenarnya kan areanya si makam Ava Koja. Menarik sih. Ini salah satu bentuk soft power ya dan propaganda sedikit. Tapi setidaknya kita bisa dapat gambaran dinasti Qing itu seperti apa. Dari beranda atas bisa kelihatan ya makamnya Ava Koja. Tuh di sana. Warna hijau, nanti kita deketin. Dan ini juga dikelilingi oleh kuburan-kuburan kuno khas Asia Tengah, bisa kelihatan tuh bentuknya kubah-kubah kecil gitu. Sayangnya mungkin kita nggak bisa masukin, tapi nanti kita deketin bisa. Inilah makam dari Ava Koja ya. Jadi dibangun tahun 1640 sebenarnya untuk bapaknya. Jadi bapaknya itulah kalau nggak salah namanya Yusuf Koja. Dialah yang membawa aliran Islam Sufi Naqshbandi dari Asia Tengah. Dan anaknya inilah yang justru lebih terkenal, Ava Koja. Juga dikubur di sini. Nah kalau kita bisa lihat dari warnanya tuh bagusnya hijau-hijau ya. Birunya ini masih kelihatan dari bekas timurit. Tapi bedanya sama yang lain-lain tuh hijau. Nih, coba kita lihat dari dekat. Wah, motifnya bagus ya. Jadi setiap tilesnya itu agak beda-beda dikit. Dan di sini bisa kelihatan minaretnya bercampur warna kuning. Di atasnya kuning, terus ada bulan sabit. Coba di zoom. Wah, keren. Ada tulisan kaligrafi Arabnya. Dan ini katanya nggak boleh di videoin di dalam, tapi kan dari luar bisa kelihatan dikit. Nah, jadi itu ada makam-makamnya beberapa. Tuh. Katanya sih ada 70-an 5 generasi. Dan di luarnya pun saya minaret yang keren ini. Jadi dikelilingin sama banyak kuburan. Jadi memang begitu. Orang tuh pengen dikubur deket seorang saint, seorang suci gitu. Nah lihat nih, bentuknya semuanya apa? Kubah-kubah ya, betul-betul kayak Asia Tengah banget. Di sebelah barat dari mausoleumnya atau makamnya, ini juga ada bangunan yang hampir sama kunonya. Ini katanya masjidnya nih. Nah kita lihat kayu-kayunya tuh kayu-kayu tua. Ini ya kayu-kayu yang umurnya udah ratusan tahun. Jadi katanya pas sama. Ini katanya bangunan yang paling tua di komplek ini. Dan katanya di tengah tuh ada batu hijau putih, mana ya? Tuh mihrabnya. Yang tadi tuh jadi tempat sermon aja biasa, tapi itu yang paling tua. Nah jadi Juma Mosque-nya itu katanya yang ini. Tapi ini dari tahun 1800-an. Jadi lebih baru ya. Bisa kelihatan warna-warninya. Tuh di tengah kayaknya warnanya udah direstorasi. Coba kita lihat. Khususnya di bagian atap. Nih, ini kan yang ini kan atapnya putih. Tapi yang bagian sana itu ada lukisan-lukisan dan aksara Arab. Ini kayaknya sebagian udah direstorasi ya. Ini masjid yang lebih kecil dan ini sebenarnya gerbang aslinya nih buat komplek ini. Ini jadi seni Uighur. Dibangun 1812. Jadi lebih belakangan dibandingkan mausoleum yang tadi kita lihat ya, makamnya. Bentuk kuburannya jadi kayak gini ya, bisa kelihatan. Jadi ada yang kubur di atas, ada yang betul-betul di dalam. Ini kayaknya cuma timuran kalau yang ini. Jadi bisa buat dilihat aja. Tuh, chamber ya.
Kita lanjut lagi, kita ke hostel Tapak Barang, terus kita kelilingin kota tuanya. Yuk. Kita udah turun bus, ini langsung dikasih Old City atau Kasgab Old City ya. Jadi ini kita mau ke hostelnya dulu, Tapak Barang, terus kita keliling. Dan hostelnya tuh deket Masjid Idgah, jadi kita sekalian lihat nanti. Tuh, lihat tuh. Ini kan, nanti kita cobain ini aja nih, kayaknya enak. Wow. Ini ramai banget karena malam minggu. Dan bisa kelihatan ya, mayoritas di sini orangnya orang Uighur ya. Jadi udah bukan Han. Jadi tampangnya betul-betul nggak Chinese lagi. Ini ya tokonya di depan masjidnya tuh, Masjid Idgah. Kalau ini lumayan tua sejarahnya, dari tahun 1400-an. Hostel kita di seberangnya, di sebelah situ. Ini ya, International Youth Hostel. Jadi kita masuk ke sini, naik. Ini hostelnya lumayan bagus, bisa kelihatan ruang depan. Kamarnya di sebelah sana. Ada air panas, tempat main game. Ini musik jadwalnya sih jam 9 sampai jam 11. Tapi kalau sepi mungkin nggak ada. Oke, ini kamarnya 106 kayak gini. Ada jendela. Kita udah Tapak Barang di hostel. Nah ini kita keliling lagi. Jadi yang tadi ditunjukin, ini di atas ini bukan masjidnya ya. Masjidnya masih depan lagi di situ. Ya kita lihat. Ini square utamanya ya. Jadi di sini ada Bactrian Camels nih, onta punuk 2. Dan ini depan masjidnya di sebelah sana. Dan di sini tuh jadi tempat buat pidato macam-macam, pidato-pidato bersejarah ada di sini. Dulu pas pernah ada republik di sini, Republik Turkistan juga pidatonya di situ kalau nggak salah. Sama jenderal yang menang juga yang ngalahin juga pidato lagi di situ, bilang harus setia kepada Cina. Nah ini onta-ontanya ya, Bactrian Camels. Ontanya buat foto-foto di sini dengan background masjidnya nih. Masjid tua. Umurnya udah 700 tahun hampir. Ayo kita coba masuk ke masjid ini yang mengibarkan bendera China. Mantap. Jadi kalau mau masuk harus bayar tiket masuk 30 yen per orang. Ini dari tahun 1446 nih. Pintunya dekatan tua, tapi mungkin udah diperbaharui ya. Tuh. Ini batu bata bohongan yang kuning ini, bukan batu bata. Jadi bisa kelihatan ini di bawah kubahnya kayak gini. Jadi mungkin ada yang lebih tua di dalam sebenarnya. Bukan bangunan yang ini. Tapi inilah ikoniknya. Masjid tua. Dan katanya ini masjid terbesar di China, katanya. Namanya Idgah Mosque atau Idgah. Ini kayaknya jalan utama di kota tuanya ya. Ini semuanya street food. Mudah-mudahan harganya masih masuk akal. Ini ada roti minimal, yogurt, buah-buahan, jus. Nih, ya sama jusnya juga pomegranate. Nah kita cari jajanan yang enak. Daging kayak gini nih. Ini malah kayak telur raksasa, tapi yang telur ini kayaknya bohongan. Nah yang ini yang asli nih, gede ini, nggak tahu telur apa. Tuh, situ bisa buat dimakan begitu tuh.
Ini pengrajin tembaga tradisional. Bikin begitu, ketok-ketok aja terus sampai jadi. Kita pesen yang telur 10 yen. Kalau mau tambah daging 12, 15, 22 juga ada. Ini yang telur. Ini kayaknya tahu nih. Boleh juga. Inilah kehidupan di Kashi ya. Kashi apa? Anak-anak main, toko-toko di depan, jual mungkin rempah-rempah, batu-batuan, alat musik, dan mereka semua main-main. Oh, main, nggak tahu main apa itu. Ini budaya kerajinan besi ya di Kashi. Ya udah dari zaman dulu. Dan kok sekarang jadi buat hiasan-hiasan juga. Ini ada sejarahnya di sini. Tuh, kalau dulu masih gini banget. Ini kita mau ke gerbang Ancient Town of Kashi di depan nih. Jadi inilah Kashigara atau nama-lamanya Kashi atau Kashe. Nah ini pintu gerbangnya, kita foto yuk. Kashi Ancient City of Kashi 5A loh. Bahkan ada nama jam juga, nggak tahu ini kuno atau enggak. Ya. Inilah gerbangnya Ancient City of Kashi. Nih, jadi dulu ini tembok kota nih. Sebagian masih dijaga jadi seperti ini. Inilah kota Kashi kuno, Kashigara. Terakhir mau nunjukin ini People Square, dimana di sebelahnya langsung ada patung Chairman Mao yang sangat besar. Nah inilah patungnya, lumayan tinggi ya. Itulah perjalanan kita di Kashigara. Selamat tinggal patung Mao Zedong. Besok kita bakal lanjut ke Tashkurgan dan lusa kita akan masuk Pakistan. Ikutin terus.